Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rispa Yulana Dewi, kelas 2C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Filsafat Pendidikan, dosen pengampu Dr. Yuyun Elizabeth, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekolah impian. Filsafat pendidikan sebagai landasan dalam pengembangan landasan kurikulum yang harus dimulai dengan mengetahui hakikat tujuan pendidikan. Karena seluruh manusia menginginkan menjadi insan yang baik sesuai dengan cita-cita dan nilai sosial yang tergabung dalam kehidupan bermasyarakat. Kedudukan filsafat pendidikan dalam landasan pengembangan kurikulum di Indonesia yaitu sebagai landasan utama dalam membangun pendidikan. Pendidikan adalah jalan untuk dapat menggapai impian tersebut karena merupakan proses sosial yang bertujuan membentuk manusia yang baik. Adanya impian dan keinginan tersebut tergambarkan dari filsafat pendidikan yang mendasari sistem pendidikan yang ada di masyarakat. Sehingga keberadaan pendidikan menjadi suatu yang urgen karena mengandung keyakinan yang berupa cita-cita dan nilai kebaikan. Maka, sekolah sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan jenjang pendidikan formal baik dalam bentuk sekolah negeri yakni dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, sekolah bertujuan untuk mendidik para siswa di bawah pengawasan guru. Sekolah impian adalah sekolah yang memiliki visi dan misi yang jelas serta merupakan lembaga dengan fasilitas dan infrastruktur yang nyaman. Dengan memiliki kondisi dan situasi yang kondusif, aktif, dan dinamis. Selain itu, menegakkan ketertiban, kedisiplinan, dan membiasakan kemandirian. Sekolah impian mempunyai sistem yang jelas dan menarik dalam pembelajaran, adanya interaksi yang baik antara siswa dan guru dalam kebersamaan, membantu mewujudkan siswa dengan pribadi yang kuat dalam mencapai cita-cita. Sekolah impian dapat menumbuhkan potensi murid, baik potensi akademik maupun non-akademik, potensi bakat maupun minatnya. Sekolah yang mampu memenuhi kebutuhan belajar muridnya yang berujung pada konsep merdeka belajar. Pembelajaran yang mengakomodir perbedaan individual murid sehingga menjadi pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Selanjutnya, adanya pembentukan karakter murid ini sudah pasti harus didukung juga pelayanan di dalam sekolahnya. Karakter yang kuat nantinya juga akan menghasilkan murid dengan pendirian teguh dan bakat yang terasa. Kualitas dari sebuah ruang kelas juga menjadi yang diimpikan oleh guru sebagai bagian tenaga pendidik. Pasalnya, ruangan tersebut yang juga akan ditempati setiap harinya untuk menimba ilmu agar mudah diresap. Karena fasilitas tersebut meliputi tersedianya ruang perpustakaan dan ruang lain untuk mendukung minat dan bakat murid. Metode pembelajaran dengan berbagai fasilitas tersebut dianggap agar tidak terlalu monoton dan berulang setiap harinya. Karena terkadang dengan mendengarkan guru berbicara juga membuat murid menjadi jenuh. Ruang kelas yang disediakan sebagai ruang keseharian guru dan muridnya ini didesain dengan semenarik mungkin. Kenyamanan yang akan paling dirasakan sehingga setiap pembelajaran yang diberikan dapat diresap. Sekolah impian ini dengan memiliki kondisi situasi yang kondusif, aktif, dan dinamis. Selain itu, menegakkan ketertiban, kedisiplinan, dan membiasakan kemandirian. Mewujudkan sekolah impian menjadi sebuah kenyataan merupakan hal yang cukup sulit. Meski sulit, bukan berarti tidak mungkin untuk mewujudkan. Untuk itu diperlukan kerja keras, kesungguhan, kemampuan, kerjasama, dan dukungan dari semua pihak. Berikut ini ada beberapa aspek impian sekolah, di antaranya yang pertama yaitu pendalaman materi bahasa asing untuk dijadikan sebuah bekal untuk menambah kemampuan berbahasa, baik itu di akademik maupun non-akademik, agar siswa dapat menggali bakatnya masing-masing. Yang kedua,
agar siswa mengetahui sejarah di masa lampau. Setiap sebulan sekali diadakan wisata alam atau sejarah kepada siswanya. Yang ketiga, setiap siswa berhak dengan bebas memilih mata pelajarannya masing-masing yang diinginkan menurut mereka sesuai dengan passionnya. Lalu yang keempat, ada sekolah yang mampu memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi peserta didik dan seluruh warga sekolah layaknya seperti keluarga. Yang kelima, sekolah juga mampu membawa peserta didik pada cita-cita dan impian mereka. Lalu yang keenam, sekolah yang mempunyai staf, guru, kepala sekolah yang adil dan jujur. Ketujuh, sekolah yang memiliki citra yang baik. Lalu yang kedelapan, mempelajari bahasa ibu dan bahasa asing, karena bahasa asing penting untuk siswa sampai ke masa depan. Kesembilan, memberikan kebebasan kepada siswa untuk meraih prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Dan yang terakhir, guru dan siswa memiliki interaksi yang baik dalam pembelajaran dan mampu membantu untuk mewujudkan cita-cita siswa. Sekolah memberikan pemerataan hak kepada semua masyarakat di sekolah. Selanjutnya ada kesimpulan. Banyak orang yang tidak terlalu memikirkan tujuan untuk masa yang akan datang dan tidak mau belajar dari kesalahan di masa lampau. Lalu, apa sih hubungannya dengan sekolah impian? Sekolah impian tidak akan pernah bisa terbentuk jika para pembentuknya tidak memiliki tujuan dan pemikiran di masa yang akan datang, serta evaluasi dari kesalahan di masa lampau. Dan sekolah impian masih sulit untuk ditemukan, tapi pasti ada sekolah yang memenuhi standar untuk menjadi sekolah impian. Sekolah yang menjunjung tinggi sikap ketertiban dan kedisiplinan, memiliki yang berwawasan lingkungan dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas adalah perwujudan dari sekolah impian. Kini tergantung bagaimana usaha dan pengorbanan untuk menjadikan impian, mimpi dan cita-cita menjadi kenyataan dengan dibantu oleh sekolah impian. Semoga sekolah impian ini bukan hanya sebuah impian, karena semua itu bisa diwujudkan oleh kita bersama. Setiap manusia menghendaki menjadi manusia kepribadian yang baik. Maka dari itu, pendidikan adalah jalan untuk dapat menggapai impian tersebut karena merupakan proses sosial yang bertujuan membentuk manusia yang baik. Adapun impian dan keinginan tersebut tergambarkan dari filsafat pendidikan yang mendasari sistem pendidikan. Adapun urgensi filsafat pendidikan dalam pengembangan kurikulum 13 adalah hasil dari keterpaduan landasan Pancasila dan landasan filsafat. Dengan adanya perpaduan tersebut akan dapat mengarahkan kepada terwujudnya kurikulum pendidikan yang sesuai dengan pertumbuhan peserta didik. Juga akan menumbuhkan sikap nasionalisme dan agamis sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tumbuhnya sikap ketakwaan menghasilkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kehidupan yang rukun dan damai. Hubungan antara filsafat pendidikan dan kurikulum 13 merupakan hubungan yang fungsional karena keduanya adalah hasil dari proses berpikir dan usaha yang sama. Filsafat pendidikan mengarahkan kepada memahami nilai-nilai ideal dalam dunia pendidikan, sementara kurikulum bertugas dalam merancang dan mewujudkan arah tercapainya tujuan pendidikan. Dua hal yang saling berkaitan tersebut melatih manusia untuk berpikir kritis demi mencari kesatuan paradigma berpikir dalam pemecahan masalah.